pertama heatsink atau kipas prosesor, kedua hard disk, ketiga motherboard, keempat power supply, kelima prosesor, keenam RAM atau random access memory, dan yang terakhir adalah DVD. Baik, ini adalah prosesor. Cara pemasangannya adalah kita harus membuka pengait yang ada pada soketnya sehingga kita dapat meletakkan prosesor ke dalam soket yang berada di motherboard. Lalu kita bisa menutup bagian soketnya dengan mengaitkan pengait yang telah kita buka tadi. Baik, pemasangan memori RAM. Di sini kita harus melihat dulu batas dari memori RAM terhadap soket sehingga kita tidak salah dalam memasukkan dan memori RAM dapat terbaca. Ketika kita sudah memasangkan sesuai dengan pembatasnya, maka kita dapat menekan memori RAM ke bawah atau kita dapat langsung menekan pengait agar memori RAM tertancap dengan benar. Kemudian ada baterai CMOS. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan baterai CMOS adalah kutub positifnya berada di atas. Jadi pemasangannya akan terlihat seperti ini. Kemudian pemasangan heatsink. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus menarik pengait yang berada pada heatsink agar heatsink dapat lengket pada motherboard melalui pengait tersebut. Lalu untuk mengaitkannya, kita dapat memutar ke kanan setiap pengait. Di sini ada 4 jumlah pengait. Kita putar seluruhnya ke arah kanan sehingga pengaitnya dapat terikat dengan motherboard. Selanjutnya pemasangan soket kipas pada motherboardnya. Di sini kita perlu memastikan pembatas soket pada motherboard juga sama seperti yang tadi. Pemasangan kabel front audio pada motherboard komputer. Untuk langkah awal, silakan cari slot front audio pada papan motherboard. Biasanya di samping slot terdapat tulisan F audio, HD audio, FP audio atau yang ada tulisan audionya. Untuk pemasangan 10 pin USB itu akan berderet di samping pin berketerangan USB 1, USB 2, audio, dan lain-lain. Lalu pemasangan papan panel, di mana di sini kita dapat memasang sesuai dengan lubang, sesuai dengan bentuk yang akan disesuaikan dengan panelnya. Pemasangan power supply, yaitu masukkan power supply ke dalam casing dengan kedudukan yang benar dan pastikan lubang skru power supply sejajar dengan lubang skru yang ada pada casing. Pasang baut pada lubang skru, lalu pasang konektor ATX 20/24 pin ke motherboard. Lalu pasang konektor ATX 4 pin 12 volt ke motherboard. Lalu pasang power konektor SATA yang untuk hard disk SATA 15 pin. Lalu pasang power konektor Molex 4 pin, contoh untuk DVD atau ROM.
Lalu pasang power connector untuk fan pada casing. Masukkan kabel power pada power supply. Bila kipas pada power supply berputar, berarti power supply. Kita pasang motherboard ke dalam casingnya sesuai dengan tempat baut yang ada di casing. Kita kencangkan bautnya. Jadi kita kencangkan bautnya satu persatu. Setelah selesai, selanjutnya kita pasang DVD ke dalam casing sesuai dengan tempatnya dalam casing. Kita baut agar tidak lepas. Kita kencangkan bautnya. Selanjutnya kita pasang hard disk di tempat sesuai dengan tempatnya yang ada di casing. Kita pasang kabel saka dalam hard disknya. Ini kabel SATA-nya kita pasang ke dalam motherboardnya sesuai dengan warnanya. Ini ada warna biru, kita pasangkan di tempat yang biru. Setelah kabelnya terpasang, kita baut hard disknya. Lalu setelah itu kita pasang kabel power dari power supply ke dalam motherboard. Ini ada dua kabel yang harus dipasang. Setelah semuanya selesai, kita tutup menggunakan casing dan casingnya kita baut.
CPU nya telah selesai. Don't cry.